Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-salawatil khams wa innaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Maghfirah Al-Maghfirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah Jumat pekan terakhir di bulan Rajab ini, khatib berwasiat kepada dirinya sendiri dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa merawat dan menjaga iman dan takwa kita kepada Allah. Dua bekal inilah hadirin yang terhormat akan menjadikan kita di dunia ini dan lebih-lebih kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala akan syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Bahagia di dunia sekaligus bahagia di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita mengumpulkan kita semua di surganya kelak pada hari kiamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang terhormat, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, ada sebuah dialog antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang laki-laki, rajulun. Seorang laki-laki rajul ini datang kepada baginda Nabi. Wahai Nabi, celaka saya, celaka saya. Sebagai seorang pemimpin, seorang Nabi dan Rasul Allah, Nabi pun kemudian menanggapi, merespon apa yang diucapkan rajul tadi. Apa yang membuat engkau celaka? Wahai Nabi, di siang hari bulan Ramadan saya melakukan hubungan dengan istri. Mengetahui hal itu, Nabiullah kemudian melanjutkan dialognya. Apakah engkau punya budak yang bisa engkau merdekakan? Rajul tadi menjawab, wahai baginda Nabi, saya tidak punya budak. Dilanjutkan oleh Nabi, apakah engkau mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Rajul tadi menjawab, jangankan 2 bulan berturut-turut baginda Nabi, 1 bulan saja kadang-kadang saya melakukan hubungan suami istri di siang hari. Dilanjutkan oleh baginda Nabi, apakah engkau punya makanan untuk disedekahkan bagi 60 fakir miskin? Rajul tadi menjawab, tidak punya baginda Nabi. Karena rajul tadi tidak punya apa-apa, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambilkan karung kurma, beberapa kurma. Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata kepadanya, berikanlah ini kepada orang-orang fakir.
Seorang laki-laki tadi bilang, wahai baginda Nabi, di desa saya, sekitar rumah saya, itu tidak ada orang yang lebih fakir daripada saya. Sayalah yang paling fakir miskin. Nabi kemudian tersenyum sambil sedikit gigi gerahamnya terlihat dan bilang kepada rojul tadi, wahai rojul, wahai seorang laki-laki, bersedekahlah engkau dengan kurma ini. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang terhormat, riwayat tadi menunjukkan betapa welas asihnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Sangat kasih sayang. Seorang laki-laki datang dengan dosa, bukannya kemudian tidak pernah dicaci maki oleh baginda Rasul, tetapi justru dicarikan oleh baginda Rasul bagaimana kemudian rajul tadi merasa terhormat, kehormatannya dijaga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ungkapan umpatan yang keluar dari lidah baginda Rasul, justru pemberian kurma yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harapkan kurma itu dibagikan untuk keluarganya. Dalam sebuah riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca beberapa ayat, 1-2 ayat di dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang kondisi umat dan siksa Allah yang akan diberikan kepada umat-umat Nabi sebelumnya. Ketika membaca ucapan Nabiullah Isa alaihi salam yang termaktub di dalam Quran surat Al-Ma'idah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? 2 tangannya diangkat sambil berdoa, Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Meneteslah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khawatir umatnya mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang terhormat, lalu dari diskusi dialog antara baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rajul tadi, kita juga bisa mengambil pelajaran betapa kemudian Islam, agama yang sedang kita peluk itu, syariatnya adalah sesuatu yang sangat mudah dan sesuai dengan fitrah manusia. Hal ini ditegaskan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, buistu bil hanafiyatis samhatis sahlati. Saya ini, kata baginda Nabi, diutus oleh Allah dengan agama yang benar, agama yang mudah sekaligus toleran kepada yang lain. Samhah, sahlah, mudah. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kita al-yusra, kemudahan. Dan Allah tidak pernah sekali-sekali menghendaki bagi kita al-usra, kesulitan. Jadi seluruh aspek dimensi agama yang kita peluk itu adalah yusrun, mudah. Bukan usrun, bukan kesulitan. Dan itu ditegaskan lagi di dalam Al-Quran. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak akan pernah menjadikan bagi kalian di dalam agama Islam itu min haraj. Haraj itu artinya usrun, kesulitan. Oleh Ibnu Katsir ditafsirkan, Allah tidak membebani kita, tetapi sebatas kemampuan kita. Bila ada sesuatu berat di dalam kita melaksanakan agama,
Allah akan memberikan jalan keluarnya. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang terhormat, mari kita perhatikan beberapa aspek di dalam agama kita, baik itu yang berupa akidah, iman, baik itu berupa ibadah, baik itu berupa muamalah. Dalam ibadah misalnya, Allah hanya mewajibkan kita untuk menunaikan sholat 5 waktu. Selebihnya nafilah atau sholat sunnah. Dalam 1 hari. Dan 1 hari itu ada jumlahnya dalam menit itu 1440 menit. Dalam tanda kutip Allah hanya meminta katakanlah 50 menit. Bandingkan dengan kita hadirin yang terhormat ketika kita menggunakan gawai HP. Sebuah riset mengatakan orang Indonesia itu 1 hari otak-atik HP-nya itu 5-6 jam. Allah hanya meminta kita 50 menit. Sedangkan orang Indonesia, kita itu otak-atik HP 5-6 jam. Ada risetnya itu. Zakat pula, Allah hanya membebankan kepada kita 2,5% dari penghasilan kita. Itu pun harus ada nisabnya, sesudah nisab kemudian ada haulnya 2,5%. Kalau sudah sampai mencapai nisab dan haul, maka setiap 1 juta kita hanya diminta oleh Allah membayarkan zakatnya Rp25.000. Haji pula, ini kewajiban bagi orang yang istita'ah, orang yang mampu secara ekonomi, kemudian tersedia kuota, tubuhnya juga. Sekali dalam seumur hidup. Kalau kemudian ada orang yang berkali-kali haji, bukan karena dia pembimbing haji atau petugas haji, kata Profesor Mustafa Ali Yakub, itu hajinya pengabdi setan. Islam hanya mewajibkan kita seumur hidup kita hanya sekali menunaikan ibadah haji. Begitu pula dalam muamalah nikah misalnya, syariat Islam yang berupa nikah itu syariat yang sesuai dengan fitrah kita, bahwa manusia itu diciptakan berpasang-pasang, laki-laki ketemu dengan perempuan. Kata baginda Nabi, kalau ada umatnya yang membenci sunnah berupa nikah itu, falaisa minni, dia bukan umatku. Begitu pula dalam konsep soal jujur dan tidak bohong. Itu semuanya mengakui, semua umat mengakui betapa keagungan ini. Dengan demikian hadirin yang terhormat, agama yang kita perlu itu mudah sekali. Kalau sholat wajib tidak bisa berdiri sambil duduk. Tidak bisa duduk sambil berbaring. Atau dengan isyarat. Kalau tidak bisa disolati. Tidak ada air, cukup dengan tayamum. Dan yang lain-lain. Dengan demikian sangat mudah bagi kita untuk melaksanakan agama ini. Sekalipun Bapak Ibu, sekalipun hadirin yang terhormat, agama kita itu agama yang mudah. Tetapi kata Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadi, tetap bersungguh-sungguh. Agama itu harus dilakukan dengan kesungguhan, dengan ketulusan, tidak dengan menggampangkannya. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat kakinya bengkak-bengkak, kakinya bengkak-bengkak. Sang istri yang bernama Aisyah bilang, kenapa baginda Rasul kakinya kok bengkak-bengkak?
Bukankah Allah telah mengampuni dosa dan kesalahanmu? Apa jawab Nabi? Afala tuhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, saya ini kepingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, abdan syakura. Sehingga sampai sholat lama sekali, sampai kaki-kakinya Nabi menjadi bengkak. Hadirin yang terhormat, sebagaimana yang saya sampaikan, kalau kita menggampangkan agama kita, maka justru yang gampang itu akan menjadi sulit. Contoh, dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan, kalau ada orang yang sholat melakukan 3 gerakan atau 3 perbuatan secara berturut-turut dalam sholatnya, maka dianggap sholatnya tidak sah. Jadi agama kita mudah, tetapi jangan dipermudahkan. Dalam sebuah kaidah fikih disebut al-amru idzat tasya'adzaqa. Sebuah urusan itu kalau diperluas, dia akan menjadi menyempit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa alamu anna Allaha amarakum bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsihi wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wal-mauta 'alal imani wal-islam wal-mauta 'alal imani wal-islam wal-mauta 'alal imani wal-islam. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la daynan illa qadaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli saqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.